Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang mulia, pada kesempatan pagi ini kita akan mendiskusikan topik adamul hikid wal hasad. Menghilangkan hikid. Hikid ini artinya dendam. Wal hasad. Hasad ini dengki. Nah, yang akan kita diskusikan pertama adalah memahami apa itu hikid dan apa itu hasad. Ya. Hikid adalah dua jenis dan hasad perbuatan tercela, dan ini penyakit. Ini kalau sudah ada pada diri seseorang, orang itu tidak stabil jiwanya, tidak akan tenang. Jadi kalau sudah orang mengalami penyakit rohani, itu indikasinya akan kelihatan pada akibat-akibat ibadahnya. Terkadang orang yang punya penyakit dengki, ibadahnya itu luar biasa, tapi semangatnya bukan lillahi ta'ala, semangat menyaingi. Ya, tengoknya kawan itu banyak infak, dia pun berinfak. Nah, itu dia. Awalnya lahir karena marah yang tak terkendali. Makanya kalau saya bilang, jika kita dekati dengan pendekatan ilmu jiwa, ini penyakit jiwa, ini dengki ini. Karena orang bisa mendengki seseorang tanpa pernah bertegur sapa dengan orang itu. Itu bisa terjadi itu. Dan akibatnya bisa berbahaya karena dia bisa menularkan dengkinya sama seseorang. Saya mohon ampun sama Allah, saya pernah ketemu orang begini. Sampai akhirnya orang lain begitu bencinya luar biasa dengan saya. Coba bayangkan itu ya. Ini ada orang dengki, dia menularkan dengkinya sama orang lain, yang orang itu akibatnya sangat bencinya luar biasa sama saya. Padahal jangankan bertegur sapa sama saya, ketemu saja gak pernah orang itu sama saya, tapi dia bencinya luar biasa. Jadi yang uniknya, orang yang benci luar biasa ini juga orang yang punya agama. Sampai orang yang belajar agama sama dia tanya, apa Ustadz sudah pernah ketemu sama Ustadz itu? Bilangkan sama saya. Jawabannya belum pernah. Jadi belum pernah salaman? Belum pernah tegur sapa? Belum. Jadi kenapa begitu marahnya? Pernah tahu dia? Tidak. Rumahnya di mana? Enggak tahu. Jadi kenapa? Jawabannya karena ditularkan. Nah, itu yang harus kita perhatikan itu. Ini hati-hati nih. Karena sampai-sampai Allah dalam Al-Quran mengingatkan kepada kita untuk berlindung dari orang yang punya penyakit dengki. Karena orang kalau sudah mendengki orang, dia membunuh itu, apa istilahnya ya, berdarah dingin. Dia bisa tidak membunuh orang dengan menikam sampai mati, enggak, tapi menghabisi orang itu kalau kerja, karirnya. Dan dia tidak kenapa? Karena memang dia menyukai itu. Kalau ditanya kenapa begitu marahnya, dia juga nggak tahu kenapa. Makanya min syarri hasidin idza hasad. Dari orang yang dengki kalau sudah kambuh. Jadi orang dengki pas kambuhnya itu berbahaya. Dia bisa fitnah, dia bisa berbohong, dia bisa, karena bahkan kata Nabi, al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar dari membunuh. Marah adalah pangkal dari sifat hikid. Hikid adalah pangkal dari sifat hasad. Kalau sudah dendam, datanglah dengki. Ya. Kemudian keduanya merupakan penyakit hati yang harus dijauhi. Rasul mengatakan, al-mu'min laisa bihuqudin fal hiqid samaratul ghadab. Seorang mukmin itu enggak akan mendengki. Karena dengki merupakan buah dari marah. Jadi hati-hati kalau kita sudah sampai pada tingkat marah. Setan itu paling suka merusak kita melalui marah. Kalau kita orang baik, dia nggak bisa merusak kita melalui minum khamar misalnya. Dia tidak bisa rusak kita melalui berzina misalnya. Tapi dia bisa rusak kita melalui marah. Terlalu sangat marah kepada kebatilan. Lihat apa yang dipertontonkan oleh ISIS misalnya. Saya banyak tanya orang, ISIS itu apa Ustaz? Gimana itu? Kemarin saya ceramah di Polda, seorang perwira nanya saya bilang, tuh, kok Bapak nanya saya, itu di depan Polda itu saya tengok spanduknya besar-besar, orang Bapak yang buat kok. Gitu. Cuma kalau supaya Bapak tahu, saya juga nggak tahu.
Karena info ISIS yang sampai ke kita, videonya cuma video nyembelih orang, nggak ada yang lain. Kalau dia memang betul-betul itu negara, daulah, khilafah, kenapa dia tidak informasikan? Ini loh manhaj kami, ini loh sistem kami, ini loh negeri yang ingin kami bangun itu. Seperti ini loh. Jadi yang harusnya banyak kesebar ke kita itu adalah info-info tentang teori negara yang mereka yakini, bukan sembelih demi sembelih. Kalau sembelih demi sembelih, jangankan orang jahat, orang baik pun tidak terima itu. Kemarin saya dapat kiriman nyembelih itu macam nyembelih kepala tengkuknya, wah, ya Allah begitu. Ya apa yang bisa kita dapat dari situ kecuali kesadisan. Nah kalau sudah begini kita pun akan marah. Yang muncul dari marah ini apa? Ya kita akan memusuhi, kita akan menghabisi dan sebagainya. Setan tidak suruh kita membunuh, tapi melalui marah bisa membunuh. Setan tidak suruh kita menghancurkan, tapi melalui marah bisa menghancurkan. Ceraikan aku. Apa kata si suami? Udah ya, kau dengar ini baik-baik, pasang telingamu baik-baik. Ku ceraikan kau talak 1000 supaya kau tahu. Kenapa itu muncul? Karena marah kali. Nah jadi coba hati-hati ya, karena marah itu semacam apa istilahnya, kubangan kotoran yang sulit untuk memilih mana yang baik dari situ, sehingga akibatnya efeknya sering negatif. Makanya Nabi menyuruh kita untuk menahan marah. Dan bentuk menahan marah, kalau gaduh jangan di tempat. Jadi kalau kita masih bersama di situ, itu bisa akan memuncak terus. Makanya satu harus meninggalkan lokasi kalau terjadi bertemu dua orang. Imam Ghazali mengatakan, hikit adalah hati yang selalu diliputi rasa marah dan enggan menghilangkannya, sehingga melekat dalam dirinya penyakit tersebut. Jadi kalau sudah enggan itulah makanya disebut dengan dendam tadi. Udah kan udah minta maaf dia, ya cuma aku tak terima. Itu yang disebut hikit itu tadi. Ya, masih lambat sembuhnya. Tapi kan dia sudah bilang bahwa dia memang menyesal. Iya, taunya aku. Cuma kok tega kali dia buat itu sama aku. Kenapa dibahas lagi? Nah itu dia. Kenapa itu terjadi? Nah, itu jawabannya. Itulah yang dimaksud. Itulah penyakit yang disebut dengan hikit. Sehingga kalau ini sudah jadi penyakit, ini repot ini. Sembuhnya susah. Orang mengira sudah selesai, tapi dia tidak rupanya. Dia masih berkepanjangan begitu. Hikit membuat hati seseorang selalu gelisah terhadap orang yang dia dengki, sehingga dengannya melahirkan hasad, yang hatinya selalu tidak senang terhadap nikmat yang didapat orang lain dan berharap nikmat itu hilang, dan benci orang mendapat nikmat dan gembira jika musibah menimpa orang itu. Artinya yaitu dia apa istilahnya, SK, susah melihat orang senang, senang lihat orang susah. Nah, itu kalau orangnya. Jadi sampai pada tingkat kayak mana? Dimutasi dia, ya syukur, tahankan, biar tahu dia dulu. Itu bisa bentuk hasad, bisa bentuk hikit. Tapi kalau bahasanya biar tahu dia, itu dendam itu. Kalau hasad tidak dendam, tidak begitu. Hasad cuma dipindah dia, ya mantap. Nah itu bahasa hasad itu biasanya. Ya. Tapi kalau bahasa hikit seperti yang saya bilang tadi, ya, biar dia tahankan dulu. Di sana pun biar dia ngerti itu nanti. Pikir dia enak itu di sana. Aku kejar terus. Pokoknya habis itu gue buat. Nah itu orang dendam. Bahaya itu kalau sudah begitu. Ya, dia tidak hanya membunuh, tapi nah kalau sekarang ini na'udzubillah nggak bisa kita masukkan ini dendam, karena banyak setan juga mengintervensi. Pola orang membunuh sekarang tidak sekedar membunuh, tapi sampai pada tingkat bisa memutilasi. Lihat itu yang kemarin di Australia, yang orang Indonesia yang dibunuh di sana, bukan cuma sekedar dimutilasi, dia masak. Ya, coba bayangkan itu. Jadi bagaimana caranya supaya lumat orang itu sama dia? Dan kalau ditanya, apa memang apa memang ada masalah yang luar biasa kali? Enggak, cuma entah kenapa ya memang aku mau. Nah, itu bahaya. Setan itu mempermainkan kita dari situ. Makanya sering kita diingatkan kalau marah kita harus cepat karena kalau sudah marah kita sepele sama orang nanti. Enggak kita tengok lagi orang itu siapa. Lihat Ahok di Jakarta.
Nggak ada kehormatannya lagi ketika dia berbantah-bantah dengan seorang pengacara di depan mobilnya, membanting mobilnya sendiri, mengeluarkan kalimat kotor. Akhirnya orang rendah pun melihat dia rendah. Kalau orang tinggi melihat dia rendah, ya sudah biasa. Jadi tidak ada kehormatan bagi orang yang terbiasa temperamen seperti itu. Ya, baik, kita lanjutkan. Hukum hikid dan dendam atau dan hasad itu haram, karena akan merusak hubungan seorang dengan saudaranya. Saudara kandung dengki sama saudara kandungnya, itu bahaya itu. Ya, itu bahaya. Dia tidak pernah bisa terima. Dan ini kasus bukan 1-2 sekarang, sudah banyak itu. Orang tua yang pening melihat si abang tidak mau ngomong sama si adik, adik tidak mau nginjak rumah si abang, atau si emak selama ada si adik di dalam rumah itu, atau si abang ada di rumah itu. Itu penyakit-penyakitnya. Sifat ini akan menghancurkan perbuatan baik, karena Nabi SAW mengatakan al-hasad ya'kulul hasanat. Kebaikan apa hasad itu bisa menghancurkan kebaikan, kama ta'kulun narul khatab. Bagaimana kemudian api bisa membakar kayu. Jadi kalau kayu ini terbakar, secara perlahan dia akan habis. Jadi orang yang melakukan kesolehan tapi dia dengki sama orang lain, maka percayalah Allah tidak akan terima amalnya. Kenapa? Karena memang amalnya habis, dirusaknya sendiri. Dan biasanya wajah pendengki itu kelihatan dari wajahnya. Jadi kita ngelihat itu, ini ada dengkinya ini sama si anu. Biasanya, karena kalau orang yang mendengki, itu makanya saya pernah jumpa manggil orang itu. Saya tak tahu Anda ini mendengki atau mencintai saya. Karena tipis bedanya. Orang kalau dengki sama cinta, itu tandanya dia suka cerita. Tapi kalau si pendengki, dia suka cerita keburukan orang yang dia dengki. Sementara orang yang mencinta, dia suka menceritakan kebaikan orang yang dicintainya. Orang yang dengki akan sensitif telinganya, jauh pun kalau orang sedang ceritakan yang dia dengki, itu dengar dia. Begitu juga orang yang mencintai. Ya, cuma motivasinya saja dia datang dari situasi yang berbeda. Nabi Zakaria, Allah berfirman, orang yang hasad adalah musuh akan nikmatku, membenci akan keputusanku, tidak rela dengan pemberian yang aku berikan di antara hambaku. Saya merasa ini jabatan sudah hak saya nih. Dari sisi pengalaman, skill, apalagi grade atau tingkat jabatan, kayaknya sudah saya. Tiba-tiba enggak saya. Biasanya bermula dengki itu muncul di sini. Ya, loh kenapa bukan saya? Saya pernah ngalamin yang begitu. Semua orang mengira bahwa saya sudah sangat layak dengan jabatan itu dan pastilah nggak ada lagi orang lain. Tiba-tiba bukan saya. Terus orang pada heran, kenapa? Saya bilang ya kenapa? Kenapa kita harus menangisi satu jabatan yang 1 detik pun kita nggak pernah di situ? Kan kita saya kan belum duduk di situ kan, belum. Jadi kenapa saya harus menangis? Ya kan seharusnya Anda yang bilang seharusnya saya siapa? Ini pasti ada masalah. Masalah apa? Nah, karena kadang-kadang sebab-sebab bisa munculnya ketidakseimbangan keimanan itu ya di situ. Saya merasa, wah ini hak saya. Saya pernah jumpa pegawai di sebuah kantor begitu. Sepanjang kerjanya mengeluh. Saya tahu Pak, banyak orang tidak suka sama saya Pak. Dia selalu kalau ngomong sama saya begitulah mulainya. Coba Pak bayangkan, ini kerja ini kami tim Pak, tapi saya dikeluarkan Pak. Kenapa? Saya nggak dianggap, padahal saya paling senior di situ Pak. Jadi memang saya udah nggak ngerti lagi nih kantor saya kayak mana ini. Jadi saya selalu ketemu dia, selalu mengeluh. Dan semua kawan-kawan dia mengatakan bahwa masalah yang paling besar yang dihadapinya sebenarnya adalah dirinya sendiri. Di mana dia sering mengeluhkan sesuatu yang dia kira itu milik dia, padahal tidak ada 1 detik pun itu pernah menjadi milik dia. Kenapa saya harus menangisi sebuah mobil mewah yang parkir di depan kantor kita ini dengan mengatakan ini harusnya mobilku ini? Nggak bisa aku terima ini dipakai dia ini. Padahal 1 rupiah pun tidak ada duit saya di situ. Dan belum ada sejarahnya, belum ada penulisan berkas apapun bahwa saya membeli mobil itu. Kenapa saya harus menangis? Nah itu yang harus dipahami bahwa orang dengki itu sebenarnya adalah orang yang sangat lemah, very very stupid.
Cuma persoalannya itu tadi, dia dikuasain oleh prasangkanya. Ini yang berbahaya sekali. Rasulullah mencela sifat ini, terutama sifat hasad yang merupakan buah dari dendam. Hasad berarti celaan, celaan terhadap hasad berarti celaan terhadap pangkal yang melahirkan itu, yaitu dendam. La tahasadu wa la taqata'u. Jangan kalian saling hasad, jangan kalian saling memotong. Jadi kalau gitu budaya antri udah dibilangi dari Islam. La taqata'u, jangan saling memotong. Kalau kalian sudah melihat itu hak teman kalian, ambillah itu sebagai hak teman kalian. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak perlu. Tapi ternyata budaya yang tidak adil ini, saya kemarin alhamdulillah baru pulang 2 hari dari Tanah Suci. Di Hajarul Aswad itu kan orang tidak ada budaya antri di situ. Masuk dari sini, ada yang masuk dari sini. Semuanya berebut pingin lebih duluan. Terus sebenarnya kalau bisa diatur saja, oke, sudah sabar, kita atur antriannya. Semua dapat bagian, jangan takut. Enggak perlu manjat-manjat dinding Ka'bah lah, turun saja dari sana. Tapi karena kita taqata'u, saling memotong. Kadang-kadang sama seperti mau turun dari pesawat. Udah landing pesawat, itu penyakit kita semua itu. Pingin cepat turun, padahal sama saja turunnya. Ya, pingin merasa, tapi lebih nyaman Pak, kita lebih lapang dan sebagainya. Iya, lebih cepat dia turun, lebih keluar dari imigrasi, tapi tertahan juga tasnya tak belum keluar. Akhirnya dia juga yang belakangan keluar misalnya. Nah ini sifat taqata'u. Wala tabaghadu, dan jangan saling marah. Wala tadabaru, dan jangan saling membenci. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Jadi ada beberapa pesan Nabi, la tahasadu, jangan hasad, wala taqata'u, dan jangan saling potong. Kita juga tidak boleh ada barang sudah dipesan kawan, batu itu sudah dipesan kawan ya sebenarnya. Udah dibayarnya Pak? Belum. Ya udah, saya bayar sama Bapak. Nah, bilang aja nanti sama dia udah laku. Nah, itu tidak boleh. Ketika satu barang sudah dalam pesanan orang lain, jangan pakai selama janur kuning belum tegak, masih halal sama saya untuk mengambilnya. Itu nggak boleh. Sudah dilamar, sudah ada jawaban, belum, masih menunggu. Ya udah masuk aja kita. Kenapa? Kan belum ada jawaban. Salah. Tunggu sampai jawaban datang, baru kalau jawabannya tidak, kita masuk. Itu adab Islam. Kalau kita kan tidak, saling memotong. Oh, tak bisa pakai cara halal, cara haram gue pakai. Pelet ku kerjakanlah. Kenapa? Aku tak izin dia sama yang lain. Nah, itu berbahaya itu. Kemudian wala tabaghadu, jangan saling marah, wala tadabaru, jangan saling benci. Karena benci bisa membuat dunia sempit, Pak, Ibu. Ibu ngaji, masuk kemari, Bapak masuk kemari. Orang yang Bapak benci ada di sini, pasti ini enggak lapang ini tempatnya. Sini, Ibu. Enggak. Aku di situ aja. Ya, berdiri di situ, enggak apa-apa. Udah lamanya aku duduk. Padahal rupanya semangatnya bukan semangat mau berdiri, tidak. Tapi kenapa? Di samping orang yang dia benci, kan jadi sempit tempat itu. Maka lapang aja. Biarlah kita jadi korban kebencian orang, jangan kita yang menabur kebencian sama orang banyak. Itu masalah nanti. Ya. Baik. Salasun la yanju minhunna ahad. Ada 3 perkara yang tidak akan memberikan keselamatan kepada seseorang. Az-zannu wat-tirah wal hasad. Prasangka, angan-angan, dan dengki. Prasangka, angan-angan, dan dengki. Nah, Bapak Anu tak datang. Memang biasanya itu kemarin karena kejebaknya di makam mengaji. Ya enggak lah, mungkin memang dia masih di jalan. Apa pula masih di jalan? Di bawah tadi ku tengok. Ya mungkin dia masih capek. Apa pula capek? Ngomong-ngomongnya dia merokoknya dia di situ ku tengok. Itu prasangka. Prasangka ini berburu negatif. Hati-hati, makanya inna ba'da zan ism. Sebagian dari prasangka itu dosa, kata Nabi. Ya. Jadi kalau ada kenapa Pak Anu enggak ngaji? Udah selesaikan aja dengan wallahu a'lam bishawab. Allah yang tahu, tak tahu. Ya tapi mungkin kan kau yang dekat sama dia. Iya, tapi untuk kali ini wallahu a'lam bishawab. Ya masa wallahu a'lam bishawab. Tadi pun jalannya sama kau, enggak kau tanya rupanya. Mau tahu kali kau rupanya. Iya, udah pergi kau tanya ke bawah sana kenapa dia enggak mengaji. Jangan kau tanya aku. Kau paksa aku untuk mengeluarkan kalimat yang tidak perlu. Ya, itu dia. Kemudian yang kedua, dari pertama tadi angan-angan, prasangka, kemudian angan-angan. Angan-angannya tulul amal.
Ya, mengenak kali kalau ada duit banyak ini. Itu angan-angan. Angan-angan itu adalah membayangkan sesuatu tapi tidak melaksanakan apapun untuk menjemput sesuatu itu. Itu angan-angan namanya. Ya, aku pingin kali jadi orang baik. Pinginnya sampai di mana sudah? Ya memang pingin aja. Itu angan-angan. Ya, kemudian yang ketiga, hasad. Dan aku beritahukan jalan keluar dari tiganya. Jika kamu berprasangka, jangan menurutinya. Itu lawan prasangka. Jika kau berangan-angan, lewatkan saja. Ketiga, jika hasad, jangan kau cari-cari. Ada orang yang kita ini punya potensi hasad. Di antara ustadz itu juga ada yang hasad. Namanya juga, kalau sekarang ustadz kan profesi. Kenapa pula dia bisa ceramah di situ? Tanya dulu apa ini sebabnya. Kalian nggak tahu kalian rupanya dia itu siapa. Memang bagus ceramah, cuma kalian harus tahu rupanya maksud dia ini supaya aku juga masukkan lah. Nah, itu bab hasad itu. Jadi orang hasad biasanya mencari-cari kelemahan orang supaya orang itu jatuh. Itu orang hasad. Ya. Kemudian keempat, hampir saja kefakiran menjadikan kekufuran dan hasad mengalahkan takdir. Ini satu bentuk celaan Nabi kepada perilaku hasad. Kemudian kelima, sesungguhnya umatku akan mengalami penyakit terdahulu. Apa penyakit orang terdahulu? Kata Nabi, al-asyar wal-batar wat-takasur wat-tanafus fid dunya wat-taba'adu wat-tahasadu hatta yakunul baghyu summal haraj. Apa penyakit orang terdahulu? Kejahatan. Kemudian berbangga diri. Dan mohon maaf ciri para pemimpin kita sering begitu. Dia sering melakukan apa istilahnya itu? Tasfiyah. Memurnikan dirinya, menganggap dirinya bersih. Itu bentuk bangga dirinya. Oh, kalau saya enggak itu. Itu penyakit itu. Padahal ternyata dia bagian dari itu misalnya. Saling memperbanyak harta. Ini penyakit orang dulu, tapi sekarang sudah muncul lagi. Karena sekarang cenderung kita menganggap mulia itu pada harta. Udah nggak peduli kita lagi. Mau dia maling selama dia rumahnya besar, siapa orang paling? Oh dialah. Makanya syarat ngangkat pemimpin siapa yang paling murah sekarang ngasih duit. Saling berlomba dengan kehidupan dunia. Ya. Kemudian saling berjauhan. Nah ini pula rumah makin besar, makin hebat, tapi tidak dekat. Di mana satu masyarakat kita yang semakin guyup, kita makin berjauhan. Orang kampung saja sudah mulai kehilangan guyupnya. Kalau dulu ada orang pesta, rombongan satu kampung itu. Oh terata bapak-bapak ya perwiritan ya. Oke kami siap. Untuk aturan masak nanti biar ibu-ibu perwiritan saja. Tak ada cerita pakai duit. Makanya dulu ada istilah bubur sumsum kalau udah siap kenduri. Sekarang bubur sumsum tak ada lagi. Kenapa? Apa pula bubur sumsum? Udah hitung kilo daging. Sekilo daging sekian masaknya. Ya, tukang jaga hidangan minta baju dinas pesta. Jadi sekarang hitungannya sudah uang. Kita kehilangan sikap guyup kita. Kemudian kata Nabi, saling hasad sehingga terjadilah al-baghyu. Baghyu ini begal kalau bahasa Indonesianya. Kejahatan-kejahatan wal haraj. Haraj itu apa? Pembunuhan. Jadi apa yang menyebabkan ini semua? Munculnya penyakit ini, kejahatan, berbangga diri, saling membanyak harta, saling berlomba dengan kehidupan dunia, saling menjauh. Tidak ada hubungan hati lagi, tidak ada kasih sayang di antara kita lagi. Ya. Ada berapa banyak orang Indonesia yang sebenarnya bisa makan nasi dengan baik? Nasi saja, enggak usah pakai sayurnya. Ada berapa banyak kita yang sebenarnya hidup dalam berkecukupan? Peduli enggak kita sama orang-orang susah itu? Dan ada berapa banyak orang kena susahnya dan tidak diperhatikan oleh orang yang punya uang, dia mengeksploitasi kesusahan dan kita malah semakin marah, bukan semakin memperbaiki mereka misalnya. Ya. Yang paling aku takuti dari umatku adalah ayyaksaru fihim, di mana kalian memperbanyak harta kalian, fatahasaduna wa yaqtatulun, di mana kalian itu saling dengki dan saling membunuh. Jadi apa yang membuat kita saling mendengki? Harta.
partai bertengkar. Karena sebab apa? Karena bukan bicara idealisme. Idealisme hanya bahan dagangan lisan saja. Bahkan organisasi-organisasi dakwah juga seperti itu. Saya pernah, kenapa saya bilang jawabannya itu tadi. Oh, ini besar Pak anggarannya ini Pak, maka berebut orang ini di sini. Ini lembaganya para ulama, tapi masih bicara anggaran gitu. Kenapa tidak bicara dari pendekatan dakwahnya? Nah, jadi bahayanya kita, dan itu kata Nabi, itu dia takutkan sekali. Kemudian hadis-hadis lain banyak ya. Saya ringkas saja. Nah, sekarang kita bisa bicara tentang apa yang menyebabkan munculnya hikid wal hasad. Pertama, permusuhan dan kebencian. Di kantor juga seperti itu. Apa yang membuat kita tidak friendship atau pertemanan kita itu tidak nyaman, tidak sejuk, ya jawabannya dari situ. Bahwa kita mulai dari kebencian. Ya, tidak ada pertemanan positif di antara kita. Kemudian at-ta'azzuz. Ta'azzuz ini merasa lebih hebat. Saya sebagai kepala kantor masuk, saudara-saudara, saya tidak mau tahu kebijakan lama, saya tidak terlalu peduli. Saya cuma mengatakan bahwa sejak saya memimpin di sini, maka harus begini. Itu yang ditampilkannya ta'azzuz. Apa itu? Merasa dia hebat, ingin nunjukkan dia lebih dari yang lain. Dan penyakit ini juga bisa muncul di kalangan ibu-ibu. Anakku begini. Oh, kalau anakku lain lagi. Anakku begini. Itu bentuk ingin nunjukkan dia lebih dari yang lain. Ya, ini bisa memunculkan hasad. Kalau ternyata yang dia tunjukkan tidak lebih dari orang lain, maka muncullah hasad itu tadi. Ya. Baik, yang ketiga ta'ajjub dan takabur. Ta'ajjub itu bangga diri. Dan takabur. Saya pernah itu. Saya pengalaman hidup yang belum pernah masa saya kanak-kanak itu. Karena saya hidup dalam kesusahan yang orang tua saya cukup susah. Tetangga saya itu orangnya enggak dibilang kaya enggak, tapi ya cukup lah. Satu hari dia punya anak ini bandal. Ya, ini jadi cerita saya jadinya. Ya, anak ini bandal sampai akhirnya mencuri uang orang tuanya dan lari, sporing kalau bahasa kami dulu. Nah, dan dia pulang, dia masih SMP. Saya juga masih SMP. Dia pulang, udah habislah duit orang tuanya dan dia bawa tas sekolah. Saya ingat sekali tas itu saya beli, harganya Rp4.000. Cantik memang tasnya. Dan saya tidak nawar, karena saya punya uang. Ya. Jadi mau kau beli, nah ya udah mari sini saya beli. Rupanya bapaknya marah. Si bapak tidak terima tas itu saya beli. Biasa kami mandi di sungai itu. Saya alhamdulillah dari kecil sudah terbiasa sholat, dan terbiasa habis mandi ambil wudu. Jadi sungai itu sungai Paret. Si bapak ini pelan-pelan ngomong, dia ngeledek saya. Yalah, tas murah bisa dibeli. Padahal orang susah. Sok kaya beli tas. Nah, begitulah kalimat yang muncul. Saya masih ingat, berbekas betul sama saya. Saya ambil wudhu, saya diam. Nama saya juga anak-anak. Ini orang tua gitu. Tapi terus ngomong. Terakhir air itu saya banting. Saya banting sekuatnya sampai saya bilang, anak kau yang jual tas itu sama. Saya kau kan. Anak kau yang jual tas itu sama. Dan aku tidak minta itu tas. Aku beli pakai duitku. Kalau kau tidak terima, pulangkan duitku, kupulangkan tasmu. Sejak hari itu saya tidak pernah mau bicara cukup banyak, hanya sekali-sekali. Dan dia memang takut, tidak mau menimpali kembali. Nah, apa yang membuat akhirnya muncul itu tadi? Ini cerita anak-anaknya ini sebenarnya. Tapi saya masih berbekas betul sama saya itu karena kalimat-kalimat yang dia keluarkan waktu itu. Apa yang ini tadi? Ta'ajub. Dia nggak bisa terima ada orang lain yang bisa merasakan nikmat yang sama yang dia rasakan. Ini penyakit itu. Itu yang dimaksud ta'ajub tadi. Dia merasa cuma dia saja. Tiba-tiba ditengoknya ada orang lain. Oh, kok bisa? Kau kan orang susah. Kau kan begini. Nah, itu dia. Itu kalimat-kalimat yang keluar. Inilah yang saya maksud tadi, bentuknya hasad. Saya kira penyakit ini pernah ada juga sama kita sekali dua kali ini muncul.
setelah kita merasa kitalah orang hebatnya. Sama seperti contoh, misalnya pertama kali S3 di kantor nih kita. Jadi pegawai yang S3 itu saya. Tiba-tiba datang lagi yang lain, S3 juga. Pertama setiap ada masalah ngerujuknya ke saya. Muncullah itu, nggak sadar itu sudah muncul. Tapi begitu orang lain ada, barulah terdeteksi bahwa saya sudah berpenyakit ketika pertanyaan tidak lagi diarahkan ke saya tapi ke orang lain itu. Nah, mulailah muncul misalnya kalau sudah muncul dalam bentuk kalimat-kalimat negatif, dalam bentuk kedengkian, ucapan-ucapan yang merendahkan, nah itu tanda saya sudah terserang penyakit. Nah, penyakit itu yang tadi kita sebut dengan ta'ajjub, merasa hebat, atau juga takabur, sombong. Kalau sombong itu cirinya bukan pendiam. Sombong itu cirinya dia pada tingkat tidak bisa terima ada kebenaran datang dari orang lain dan remeh sama orang lain. Itu sombong. Ya. Baik. Kemudian khauf min fautil maqasid al mahbubah, takut kehilangan tujuan yang dia sukai. Dia suka sesuatu sehingga ketika ini tidak bisa lagi didapatkannya, maka dia bisa menebar hasad kepada banyak orang. Hubbur riyasah, cinta jabatan. Ini juga bisa buat dengki. Nah ini maaf, ini penyakit orang birokrat, politisi di sini penyakit. Makanya muncul istilah mereka, tidak ada teman sejati. Yang ada adalah kepentingan sejati. Selama kau bisa memenuhi kepentinganku, maka kau adalah temanku. Bahaya itu. Itu politik yang luar biasa rusak itu. Ya. Tapi memang ini muncul. Dan kita menemukan ada orang yang ketika dia berada di satu posisi birokrat tertentu, ketika kepada bawahan dia mungkin saja bisa menunjukkan dia hebat, tapi kepada atasan dia begitu lembutnya. Kenapa? Karena hubbur riyasah, dia sudah cinta jabatan. Ini yang sering saya bilang, mohon maaf saya, orang kayak gini, monyet pun yang jadi pimpinannya dia akan hormat itu. Kenapa? Karena sama dia yang penting posisi dia aman. Nah itu yang begini. Kenapa? Tidak punya idealisme lagi. Dan orang begini, ini mudah sekali terserang penyakit dengki juga. Ya, baik. Keenam, khabtun nafs, hati yang jelek. Nah ini mudah juga memunculkan penyakit hasad. Bukhul, bakhil. Jarang orang bakhil itu orang susah. Saya punya satu rekaman video tentang seorang anak muda di satu negara Eropa yang sedang melakukan semacam penelitian atau apalah begitu, sehingga dia datang ke beberapa restoran. Dia kemudian datang ke satu meja. Saya lapar, kasihlah saya satu makanan, boleh enggak? Semua pada, oh maaf ya. Akhirnya dia pergi. Sampai akhirnya dia mendatangi pengemis yang sedang makan satu roti. Dia datang, Pak, saya lapar, boleh nggak saya minta makannya? Pengemis ini nengok dia, kemudian nengok rotinya dan akhirnya dia kasih. Nah, ternyata orang susah itu jauh lebih mudah memberi kalau dari yang dia lihat itu. Jadi contoh yang dia tampilkan bukan satu, sekian. Bahkan sampai malam dia nggak punya tempat tidur, misalnya mau penginapan, dia bisa nggak saya nginap di rumah? Oh takut orang. Pengemis itu bilang oke, nah kita berbagi sleeping bag itu. Nah kau di sana, aku di sini. Jadi makanya penyakit bakhil itu bukan penyakit orang susah. Sama seperti korupsi. Nanti kalau mau belajar korupsi, kita belajar dari masa Nabi Allah Shu'aib alaihissalam. Penyakit itu udah mulai muncul dari sana. Jadi itu bukan orang susah, rata-rata orang yang mapan secara ekonomi yang melakukan tindakan-tindakan itu. Nggak ada itu dia korupsi karena dia butuh ngasih makan anaknya, itu nggak ada itu. Ya, kalau kita bicara dari pendekatan itu, dan itu makanya penyakit bakhil ini hati-hati. Kemudian yang patut kita pahami terakhir, insya Allah supaya jangan kelamaan, obatnya gimana? Karena apapun penyakit harus kita pelajari obatnya. Pertama kita harus berusaha menghindari pangkal atau sebab penyakitnya apa. Karena masing-masing dengki sama dendam ini beda sebabnya. Ya.
Ada orang nggak bisa tenang dia kalau nengok satu keluarga itu ada anaknya bagus, nggak bisa diterima itu. Halah, kalian itu kena. Saya, masya Allah, saya balik lagi teringat ini. Dulu orang tua saya itu orang pasar, supir. Kalau malam Jumat yang ngaji itu saya wirid. Ada satu orang tua yang setiap asal saya yang datang, bapakmu mana? Bapakmu mana? Gitu. Dia geram sekali dan saya merasa dia wajar dia marah sama orang tua saya karena orang tua saya tidak tergolong orang tua yang soleh dan rajin wirid. Tapi kenapa dia tidak berpikir bersih bahwa ada anak dari orang tua yang dia tidak suka itu yang setiap malam pergi wirid menggantikan orang tuanya? Nah, kenapa muncul bapakmu mana? Dengan mata yang tajam, jawabannya karena ada penyakit di hatinya. Itu saja. Sementara orang tua lain di perwiritan itu selalu kalau saya sudah datang dia panggil, "Tip, sini. Duduk samping Wak sini." Maka saya pun duduk di samping Wak itu. Nanti kalau sudah baca tahtim, saya lah yang baca tahtim. Nah, coba. Artinya ada dua orang dengan dua pendekatan. Yang satu tidak pernah bisa terima ini orang. Yang satu dia selalu berbaik sangka. Ya, jadi cari sebab. Kemudian berteman dengan orang soleh yang bersih dari penyakit ini. Jangan punya teman yang pendengki. Jangan berteman sama orang yang cinta dunia, karena di situ banyak penyakit. Dia pasti akan mengajari kita untuk bagaimana cara mencintai dunia dengan menghalalkan semua cara. Bertemanlah dengan orang-orang yang tidak mencintai dunia tapi menaklukkan dunia. Jadi jangan berteman sama orang yang kerjanya di masjid saja. Jadi berhenti kerja nanti bapak. Aku sudah kurasa kerjaan udah tak ada yang betul ini. Jadi mau ngapain? Aku mau zikir-zikir aja aku di masjid. Udah salah, itu pun salah. Yang benar yang mana? Ambil dunia ini tanpa cinta. Tapi kalau kita sudah mengambil dengan cinta, dunia akan menghinakan kita. Ya, dunia akan menghinakan kita. Karena kalau kita sudah mencintai yang sikit, dunia nggak mau nambah lagi. Yang sikit itulah dikasihnya sama kita. Tapi kalau yang sikit itu, yang banyak itu kita tidak mencintainya, dunia akan terus datang untuk mencoba agar kita mencintainya. Padahal kita sudah tidak ada lagi di situ. Ya. Kemudian lapang dada terhadap apa yang ada sama kita. Udah nggak usah stres sekali kalau hidung kita pesek orang mancung. Biarin saja, tenang-tenang saja. Pesek mancung itu Allah yang buat. Ya. Seorang penulis hebat, Maxwell, ya, tokoh leadership itu, dia pernah cerita betapa dia pernah terkalahkan oleh seorang laki-laki tua ketika dia masih menjadi seorang pendeta. Jadi rencana membangun sebuah merehab gereja mereka. Jadi ada rapat penting jamaat. Lantas semua jamaah dia adalah pendeta yang punya veto menentukan jadi atau tidak. Tapi jemaah tidak pernah mau memulai acara sebelum seorang tua datang. Sampai orang tua itu datang, dia mulai, saudara-saudara, ini presentasi, ini market, ini master plan, ini rencana kerja kita, bahwa kita butuh uang sekian, bangunan gereja seperti ini, bagaimana menurut kalian? Semua diam. Kenapa kalian diam? Semua sungkan dengan orang tua tadi. Sampai orang tua itu bicara, rencanamu hebat anak muda, Tuan Pendeta, tapi saya melihat begini. Maka yang harus kita lakukan adalah ini. Lantas semua jemaat mengatakan, kami setuju dengan apa kata Bapak itu. Dia akhirnya terkejut, dan disitulah dia belajar bahwa menjadi pemimpin itu bukan karena faktor kedudukanku, tapi faktor fungsi dan pengaruh yang bisa aku munculkan dari situ. Seorang pemimpin tidak ditandai bahwa dia ketua itu belum tentu pemimpin, presiden itu belum tentu pemimpin. Tapi pemimpin itu hakikatnya adalah orang yang dia mampu memberi pengaruhnya kepada orang banyak dan mendrive orang itu pada apa yang dia mau. Dan ini tidak bisa muncul dari sekolah. Ini muncul dari pengalaman. Ya. Nah, jadi makanya orang soleh itu bukan karena jabatan. Jangan berkawan. Memang kawan saya orang soleh semuanya, Ustaz. Itu yang Ustaz anu. Belum tentu juga. Yang orang soleh itu orang yang dia memang hidup dalam kesolehan itu. Bukan karena dia Ustaz. Ya. Baik. Baru terakhir mohon kepada Allah supaya Allah lindungi kita dari sifat ini. Karena memang sifat ini kalau sudah muncul, dia kayak virus, payah bunuhnya. Ya, sama kayak virus. Virus itu tidak bisa dibunuh.
Dia hanya bisa dilunakkan, dijinakkan. Dibunuh tidak bisa. Kayak flu. Ada obat yang bisa membasmi flu, tidak bisa. Dia virus. Dia bisa lompat pindah ke tempat lain atau dia bisa meninggalkan kita tapi dia tidak mati. Nah, itu bahayanya. Maka jangan sampai kita mengidap penyakit yang tidak bisa mati dalam diri kita. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Saya pikir ini wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.